Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Azhari Erinta dengan NIM 20 30 10 60 24 dari jurusan Tadris Biologi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah kriptografi, yaitu tentang tumbuhan Pteridophyta. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya teman-teman. Nah, sebelum kita lanjut, saya ingin bertanya sedikit kepada teman-teman. Apakah teman-teman tahu apa itu tumbuhan Pteridophyta? Sebenarnya tumbuhan Pteridophyta ini seringkali kita jumpai di kehidupan sehari-hari, yaitu dengan sebutan tumbuhan paku. Tumbuhan paku ini ada yang hidup atau ada yang tumbuh di rawa-rawa, di tanah, di semak-semak, dan ada juga yang tumbuh di pohon seperti di pohon kopi. Untuk materi kali ini saya akan membacakan indikator apa saja sih yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama tentang ciri-ciri dari tumbuhan paku, yang kedua yaitu tentang bentuk dari tumbuhan paku, yang ketiga yaitu reproduksi dan pergiliran keturunan tumbuhan paku, dan yang keempat yaitu klasifikasi tumbuhan paku. Nah, sebelum kita lanjut ke ciri-ciri tumbuhan paku, saya akan menjelaskan apa itu tumbuhan paku dan bagaimana tumbuhan paku. Tumbuhan paku berasal dari bahasa Yunani, yaitu pteron yang berarti bulu dan piton yang berarti tumbuhan. Tumbuhan paku termasuk ke dalam kelompok plantae yang sudah berbentuk kormus, yaitu sudah memiliki akar, batang, dan daun sejati. Daun dari tumbuhan paku ini memiliki susunan daun seperti bulu atau menyirip. Tumbuhan paku ini dikenal juga dengan Cormophyta berspora karena dapat bereproduksi dengan spora. Tumbuhan ini merupakan tumbuhan vaskular karena sudah memiliki pembuluh angkut, xilem, dan floem. Tumbuhan paku atau Pteridophyta ini dikenal juga dengan tumbuhan pakis yang sering diolah menjadi sayur itu loh teman-teman, atau khususnya untuk anak Sumatera Barat pasti kenal dengan gulai pakis atau gulai paku. Ciri-ciri tumbuhan paku, yang pertama bersifat fotoautotrof, yang mana dapat membuat makanan sendiri dengan cara berfotosintesis. Yang kedua yaitu dapat hidup di berbagai habitat, misalnya di tempat yang lembab atau higrofit, di tempat yang berair atau hidrofit, di permukaan batu atau tanah, di permukaan kayu atau epifit. Tumbuhan paku ini sudah berbentuk seperti tumbuhan tingkat tinggi, hanya saja tumbuhan paku ini tidak memiliki buah dan juga bunga. Untuk ukuran dari tumbuhan paku ini sangat bervariasi loh teman-teman, mulai dari beberapa senti hingga beberapa meter. Tumbuhan paku ini mengalami pergantian bentuk gametofit dan sporofit. Alat reproduksi aseksual dari tumbuhan paku ini berupa spora. Spora dapat dihasilkan oleh sporofil atau daun fertil. Spora dapat kita lihat pada tumbuhan paku dewasa di bagian bawah daun atau bagian daun fertil. Tumbuhan paku mengalami metagenesis pada fase sporofit dominan dari fase gametofit. Selanjutnya masuk ke bentuk umum tumbuhan paku. Sebenarnya bentuk umum dari tumbuhan paku hampir sama dengan tumbuhan lainnya, hanya saja bedanya pada tumbuhan paku tidak memiliki buah dan juga bunga. Struktur akar dari tumbuhan paku. Struktur akar tumbuhan paku berbentuk serabut, yang mana pada ujung akar terdapat kaliptra atau tudung akar. Nah, jaringan pada tumbuhan paku ini tersusun atas jaringan epidermis, korteks, dan silinder pusat.
Untuk struktur batang tumbuhan paku terdiri atas jaringan epidermis, korteks, dan silinder pusat, di mana pada silinder pusat terdapat jaringan pengangkut atau pembuluh angkut. Untuk struktur daun dari tumbuhan paku juga tersusun dari jaringan epidermis, mesofil, dan pembuluh angkut. Selanjutnya, reproduksi tumbuhan paku. Tumbuhan paku atau Pteridophyta bereproduksi secara vegetatif maupun generatif. Reproduksi secara vegetatif terjadi dengan pembentukan spora melalui pembelahan meiosis induk sel induk spora yang terdapat pada sporangium atau kotak spora. Spora akan tumbuh menjadi gametofit. Selain melalui pembentukan spora, reproduksi secara vegetatif juga dapat dilakukan dengan rizom. Rizom akan tumbuh menjalar dengan membentuk tunas-tunas tumbuhan paku yang berkoloni atau bergerombol. Reproduksi generatif terjadi melalui fertilisasi ovum oleh spermatozoid berflagel yang menghasilkan zigot. Zigot tersebut akan tumbuh menjadi sporofit. Dalam siklus hidupnya, tumbuhan paku mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis antara generasi gametofit yang berkromosom haploid atau N dan generasi sporofit yang berkromosom diploid atau 2N. Generasi sporofit hidup lebih dominan atau memiliki masa hidup yang lebih lama dibanding generasi gametofit. Metagenesis pada siklus hidup tumbuhan paku homospora. Spora berkromosom haploid jatuh di habitat yang cocok berkecambah. Sel-sel membelah secara mitosis dan tumbuh pada protalium atau gametofit yang haploid. Protalium membentuk alat kelamin jantan antheridium dan betina archegonium yang haploid. Antheridium menghasilkan spermatozoid berflagel dan archegonium menghasilkan ovum. Spermatozoid dan membuahi ovum di dalam archegonium dan menghasilkan zigot yang bersifat diploid. Zigot mengalami pembelahan secara mitosis dan tumbuh menjadi tumbuhan paku yang bersifat diploid. Tumbuhan paku tersebut tumbuh keluar dari archegonium induknya. Sporofit dewasa menghasilkan sporofil 2N atau daun penghasil spora. Sporofil 2N memiliki sporangium. Di dalam sporangium terdapat sel induk spora berkromosom diploid 2N. Sel induk spora 2N mengalami pembelahan meiosis dan menghasilkan spora yang haploid. Selanjutnya, klasifikasi tumbuhan paku. Yang pertama, Psilopsida atau paku purba atau paku telanjang. Jenis paku ini sebagian besar sudah punah. Tumbuhan ini belum memiliki daun dan juga akar. Sporangium pada tumbuhan ini terdapat pada ujung-ujung cabang. Batangnya bercabang dan menggarpu. Contohnya pada Arinia major dan Psilotum sp. Yang kedua, Lycopsia atau paku kawat. Tumbuhan ini berdaun kecil, tersusun spiral dan sporangiumnya terkumpul pada strobilus dan muncul di ketiak daun. Tumbuhan jenis ini banyak dijadikan tanaman hias karena bentuk yang cantik dan menarik. Contohnya Selaginella sp atau paku rane, Lycopodium atau paku kawat, dan Lycopodium clavatum yang dimanfaatkan sebagai obat. Yang ketiga yaitu Echisetopsida. Tumbuhan paku jenis ini memiliki daun yang menyerupai ekor kuda. Oleh karena itu, divisio ini disebut sebagai paku ekor kuda. Sporangium tumbuhan ini terdapat pada suatu struktur berbentuk kerucut yang disebut strobilus. Contoh dari tumbuhan klasifikasi jenis ini yaitu Echisetum debile. Yang keempat yaitu Filicopsida atau paku sejati. Paku ini sudah memiliki akar, batang, dan daun sejati.
Batangnya dapat tumbuh di bawah tanah seperti rhizoma. Daunnya umumnya berukuran besar atau disebut juga dengan megafil. Ciri khas dari divisio ini, daun mudanya yang menggulung dan di bawah daun terdapat sorus. Contohnya Adiantum cuneatum atau suplir, Adiantum farliense atau ekor merah, dan Asplenium nidus atau paku sarang burung. Selanjutnya, manfaat tumbuhan paku. Tumbuhan paku ini memiliki banyak manfaat, di antaranya yang pertama sebagai tanaman hias. Contohnya Adiantum cuneatum, Alsopila glauca, Adiantum farliense, Platycerium bifurcatum, Asplenium nidus, dan Selaginella wildenoi. Yang kedua sebagai sayur atau bahan makanan, yaitu contohnya Marsilea crenata. Yang ketiga pupuk hijau, contohnya Salvinia natans, Azolla pinnata yang bersimbiosis dengan Anabaena yang berperan dalam fiksasi nitrogen. Yang keempat sebagai obat-obatan, contohnya Bryopteris filix mas dan Lycopodium clavatum. Yang kelima sebagai bahan bangunan, contohnya Alsopila glauca sebagai alat penggosok atau pembersih. Nah, sekian pembahasan materi tentang tumbuhan Pteridophyta dari saya. Semoga apa yang kita bahas tadi bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video dari saya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.